Demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1959. Sistem pemerintahan ini sendiri berlangsung dari 1959 hingga 1965. Alasan dibentuknya demokrasi terpimpin. Mengapa Indonesia perlu mengganti dari sistem liberal ke demokrasi terpimpin? Karena saat masa liberal, Indonesia berada pada kondisi yang sulit, di mana banyak mengalami perselisihan politik hingga gerakan separatis pada daerah-daerah. Di samping itu, Dewan Konstituan juga gagal menjalankan tugasnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang selanjutnya disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Kebijakan ini disambut baik oleh kalangan yang jengah dengan ketidakstabilan politik nasional selama 9 tahun, yang berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Pada masa ini, posisi Presiden Soekarno menjadi sangat kuat dengan dukungan dari TNI dan kemudian PKI. Soekarno banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan atas pemikirannya tentang revolusi Indonesia, yang oleh banyak pihak dianggap terlalu ekstrim dan membawa Indonesia jatuh lebih jauh ke dalam jurang kekacauan. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya pada 1956 sampai dengan 1960, hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun, pada saat yang sama, Indonesia mempersiapkan opsi militer. Belanda mendapat tekanan dari AS untuk berunding, karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak dan akhirnya menyepakati perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke RI secara sementara pada 1 Mei 1963. 2. Gerakan non-blok. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti India RRC, India Pakistan, dan kemudian Indonesia Malaysia. 2 kali konferensi tingkat tinggi di Beograd dan Kairo berupaya untuk memberikan tekanan kepada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menekan konflik antara Amerika Serikat, Soviet, dan memperingatkan bahaya perang antara keduanya. Meski begitu, dengan semakin memanasnya konflik Irian Barat, Indonesia menempel blok timur karena bersedia membantu persenjataan untuk berperang. 3. Konfrontasi Malaysia. Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia. Dengan hadirnya pangkalan militer Inggris, konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rahman
mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Konflik pecah di Kalimantan Utara dan diskusinya berjalan alot sampai Mei 1964. Presiden kemudian mengucapkan Dwi Komando Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia evolusi. 4. Keluar dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada Januari 1965. Disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB, bahkan Dewan Keamanan tidak tetap. Aksi ini sangat disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang besar untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia. Hal ini kemudian diganti dengan menginisiasi berdirinya New Emerging Force atau NEFO sekaligus berlangsungnya Conference of New Emerging Force atau CONEFO dan Games of Emerging Force atau GANEFO. Meski begitu, program ini tidak berjalan efektif karena PBB adalah forum yang sangat penting dan kebijakan Indonesia yang memperbanyak lawan dibanding lawan sangatlah buruk. Hal ini berlawanan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia baru masuk kembali ke PBB pada masa Orde Baru. 5. OLDEFO dan NEFO. OLDEFO atau The Old Established Force adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. NEFO atau The New Emerging Force adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia lebih banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara NEFO. 6. Politik mercusuar. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler pembangunan kompleks olahraga, Senayan, dan pembangunan monumen nasional atau Monas. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk merencanakan perekonomian nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketuai oleh Muhammad Yamin yang bertugas untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963. Masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya, seperti dalam perhelatan GANEFO dan CONEFO yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Karena keadaan Perang Dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok, usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Penyimpangan demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan menguatnya posisi Presiden Soekarno didukung oleh TNI dan PKI. Seluruh kebijakan negara hampir selalu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanpa mempertimbangkan suara pihak-pihak lain. Penyimpangan yang dilakukan antara lain: 1. Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960. Kemudian membentuk DPR GR karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah. 2. Membubarkan
Konstituante hasil pemilu melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. 3. Pembentukan MPRS yang disusun oleh Presiden sendiri. 4. Mengatur setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, USDE, dan Nasakom. 5. Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR GR sebagai Menteri Kabinet Kerja. 6. Meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional. 7. Membubarkan Masyumi dan PSI dalam kaitannya dengan PRRI dan Permesta Erja. 8. Kekuasaan Presiden yang tidak terbatas, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara sepihak seperti keluar dari PBB, konfrontasi Irian Barat dan Malaysia, mengadakan Sonevo dan Ganevo. Akhir demokrasi terpimpin. Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Di Jakarta, 3 poros PKI, TNI, dan Soekarno semakin kuat memberikan pengaruh satu sama lain. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Soekarno, di sisi lain menggiatkan upaya di akar rumput. Salah satunya mengusulkan angkatan kelima dengan mempersenjatai buruh tani sebagai bentuk bantuan atas panggilan revolusi Soekarno. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan TNI yang menganggap PKI sudah melampaui batas partai politik biasa. Muncul informasi dan menyatakan bahwa antara PKI atau TNI sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan karena ketidaksenangan tersebut. 30 September 1965 malam. Sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan 7 perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto selaku Menpan Angkatan Darat untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintahan setelah kekacauan yang terjadi melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut dengan Super Semar. Terjadi dualisme kepemimpinan pada masa ini karena roda pemerintahan sekarang dijalankan Soeharto. Meski begitu, Soekarno menyampaikan Pel Nawaksara pada sidang MPRS 10 Januari 1967. Namun, dianggap tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan peristiwa yang telah terjadi dalam hampir 2 tahun ini. Kamis 20 Februari 1967, Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban TAP MPRS nomor 9 per MPRS 1966 yaitu Soeharto. Dengan ini, masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir dan pimpinan oleh Soeharto. Indonesia memasuki Orde Baru.